Pak. Saya Anissa Rufaida Raya, nomor urut 18. Saya Sinita Mursebila, nomor urut 35. Saya Alrauda, nomor urut 6. Saya Talita Nurabda ini, nomor urut 30. Saya pada berhasil nomor 12. Langkah pertama yaitu memasang fender cover. Letakkan kain di atas ruang mesin sampai bodi samping. Ikat tali agar kain tidak melorot saat pekerja bersandar di bodi mobil. Pasang fender cover bagian kanan dan kiri mobil. Pastikan tali terikat kencang agar fender cover tidak mudah copot. Selanjutnya memasang steering wheel cover. Pasang dengan kedua tangan hingga menutup seluruh lingkar setir. Pasang set cover dari bagian atas sandaran, tarik perlahan ke bawah hingga menutupi seluruh kursi dengan rapi. Oke, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan baterai. Langkah pertamanya adalah melepas baut yang mengunci baterai pada kendaraan. Anda dapat menggunakan alat-alat yang telah disediakan. Setelah itu, baterai dapat dilepas dan diletakkan di meja kerja. Setelah itu, terdapat simbol yang menyimbolkan bahwa aki tersebut harus ditambahkan air aki. Untuk pemeriksaan selanjutnya, Anda dapat melihat dari bodi baterai yang terlihat seperti menggembung atau lecet-lecet dan lainnya. Namun pada saat baterai yang sedang kami uji tidak ada menggembung ataupun lecet. Namun dari air elektrolit ataupun air aki sudah kurang dari batas yang paling bawah, sehingga kami dapat menyimpulkan bahwa aki ini memiliki kekurangan elektrolit, sehingga harus ditambahkan elektrolit terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah memeriksa tegangan pada baterai. Kali ini saya menggunakan alat yang bernama multitester. Pada pengecekan baterai kali ini, jarum jam berada di angka strip ketiga yang menunjukkan tegangan baterai kali ini adalah 6,5 volt. Setelah baterai diperiksa, baterai dapat dipasangkan kembali di dalam mobil. Pastikan baterai dalam kondisi yang baik, bagus, dan jangan lupa untuk memasangkan kembali baut-baut dengan kencang supaya tidak terjadi kekenduran sehingga dapat membuat baterai mobil mengalami masalah. Cek reservoir tank radiator berada pada low atau upper level. Air radiator pada reservoir berada di upper level. Lalu cek kebocoran tutup radiator menggunakan radiator cap tester. Hasilnya berada pada 9,5 di zona hijau. Karena jarum langsung turun ke 0, maka ada sedikit kebocoran di tutup radiator. Cek kualitas air radiator atau air pendingin apakah berminyak atau kotor.
Air radiator masih bagus dan tidak berminyak atau kotor. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kuantitas dan kualitas oli mesin. Pemeriksaan kuantitas oli dilakukan dengan membuka dipstick, kemudian membersihkannya menggunakan kain macun. Setelah itu dipstick dimasukkan kembali ke dalam tabungnya hingga penuh. Lalu diangkat untuk melihat ketinggian oli. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa posisi oli berada pada batas upper, sehingga jumlah oli masih mencukupi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kualitas oli. Berdasarkan hasil pengamatan, oli berwarna hitam dan memiliki kekentalan yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa oli sudah digunakan cukup lama dan perlu diperhatikan jadwal penggantiannya agar kinerja mesin tetap optimal. Lalu, dipstick dimasukkan kembali ke dalam tabung. Selanjutnya kita akan membersihkan filter udara. Buka tutup filter udara terlebih dahulu. Setelah itu, angkat filter udara untuk dibersihkan. Bersihkan filter udara. Pasang kembali filter udara dengan benar. Kemudian pasang tutup filter udara. Pengukuran tinggi badal. Untuk mengukurnya kita gunakan mistar baja. Hasilnya 180 mm, spesifikasinya 180 mm, kesimpulannya sesuai dengan spesifikasi.